Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila?" Baginda Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah. Dan disitulah Paduka akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah. Padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan. Padahal disitulah kelak tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau pegang dan amalkan kitabullah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Ya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu?" balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baik, sekarang permintaanku yang ketiga. Mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Kita lanjut pada kisah yang kedua. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hei Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja kembali. "Sebelum saya menjawabnya,
izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan," kata Abu Nawas melanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, "Apa maksud pertanyaanmu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." Abu Nawas membalas, "Silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, "Roti adalah sebuah makanan." Ulama kedua menjawab, "Roti adalah karunia dari Tuhan." Ulama ketiga menjawab, "Roti adalah terigu yang sudah dimasak." Ulama keempat menjawab, "Roti adalah makanan bergizi." Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketujuh ini akan menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah selaku ulama sufi. Ia ingin membuat tetangganya itu bertaubat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu dari kawan Abu Nawas bertanya, "Apakah isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit, apapun yang dititipkan padaku maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjamimu uang 2 dinar." Silahkan, dengan senang hati," balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar. Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas,
Adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu, ucap tuan tanah merayu. Maaf tuan, kayaknya saat ini saya lagi tidak membutuhkan apa-apa, balas Abu Nawas. Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku, jangan sungkan-sungkan, timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan, ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Di suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Saat ia membuka bungkusan yang dibawa Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak, ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si tuan tanah. Saya ingin meminjam uang 1000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Ini uangnya wahai saudaraku, silahkan dibawa pulang, ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara tuan tanah yang pelit itu berkhayal. Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak, ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang, kata si tuan tanah. Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa wahai saudaraku, silahkan, apa yang mau engkau bicarakan, balas si tuan tanah. Begini tuan, Abu Nawas mencoba menjelaskan. Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya tuan tanah penuh emosi. Kamu mau mempermainkan aku ya? Sambungnya. Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya, balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya dia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung. Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, benarkah seperti itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia. Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya? Tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, dari awal sudah saya katakan padanya tuan hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak, tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati? Kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir. Demikianlah kisah Abu Nawas menghadapi orang pelit yang berprofesi sebagai rentenir. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya, sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa. Ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, engkau juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini." Orang buta harus memakai tongkat untuk berjalan, balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu, kita senasib wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang. Sekarang uang saya dicuri oleh orang. Sial benar nasibku ini. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena kepalanya. "Aduh, aku kena," rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, aku kena lagi," rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut, Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya. Ia pun mulai curiga.
Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang penggembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang menggembalakan domba-dombanya, si gembala merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahannya untuk buang air besar. Tiba-tiba, ia melihat ada seseorang yang tak jauh darinya sedang memotong rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hei kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi, jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar." Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang penggembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si penggembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruh si penggembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si penggembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar, ia kembali menemui si pemotong rumput. Si penggembala menghitung domba-dombanya dengan cermat, dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya." Si penggembala lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hei kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si penggembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun heran, kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya. Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si penggembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Malah ia marah kepadaku," ucap si penggembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," ucap si pemotong rumput dengan nada marah. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya. Karena ia juga tuli, ia mengira si pemotong rumput dan si penggembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. "Iya benar, aku memang barusan mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan.
kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hei kawan, suruh ia katakan padaku, mengapa ia menolak pemberianku, teriak si penggembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang pemilik kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya. Mereka menuduhku melukai dombanya. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikutan berkata. Tuan Sufi, saya akui saya bersalah. Saya sudah mengaku mencuri, tapi aku tuli. Saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si penggembala, ia segera menggiring gembalaannya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide, bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja.
Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada. Dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar, jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa.
Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asik kumpul bareng temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya. "Hei Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja?" "Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah." "Tidak ada," jawab Abu Nawas singkat. "Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami," desak yang lainnya. Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi materi, ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. "Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran?" sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, "Coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut." Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. "Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas," ujar salah satu dari mereka. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana. "Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan Abu Nawas," titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi lagi Baginda bertanya kepada Abu Nawas. "Ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" Baginda Raja berkata, "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. "Syarat macam apa lagi ini?" gumam Baginda dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. "Kamu memang pintar Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu." Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.